hadir pada pertemuan kali ini. Sebelumnya sudah tahu kenapa kalian dikumpulin hari ini? Belum ditanya. Belum. Oke. Hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Di mana bimbingan kelompok adalah proses pemberian layanan bantuan pada adik-adik semua, yang dimana saya sebagai ketua kelompoknya atau personalnya dan kalian sebagai spesialnya, yang dimana bimbingan kelompok yaitu proses pemberian bantuan dalam dinamika kelompok yang bertujuan untuk mencari potensi, memecahkan permasalahan dan mencari memecahkan masalah yang mungkin kalian sedang hadapi hari ini. Pertama-tama sebelum memulai pelaksanaan bimbingan kelompok pada hari ini lebih lanjut, marilah kita berdoa. Ada yang mau penting? Silakan. Siapa? Mbak ya? Kalian bisa panggil saya Dian atau Kak Dian. Hobi saya setiap hari yaitu memasak. Selanjutnya silakan perkenalan sama hobinya. Perkenalkan, nama saya Malika, saya Malika, hobi saya memasak. Mbak? Perkenalkan, nama saya Medan. Ini bisa dipanggil Bella. Untuk hobi saya camping. Nanti apa? Hari kopi, Pak Kalian, Mbak Fanda, Mbak Mela, ya sudah. Nama saya Nina Sukyata, bisa dipanggil Nina. Saya scroll TikTok, scroll apa? Sudah sekali istrinya. Random. Selanjutnya, nama saya Faroni, hobi saya olahraga. Pak senam. Perkenalkan, nama saya Putri Prasasti, hobi saya main Mobile Legends. Panggilannya Mbak. Putri. Jadi ini Mbak, ini depannya Putri. Untuk layanan bimbingan hari ini yaitu terkait tentang public speaking. Nah, di sini kan kalian kan sudah kuliah nih. Menurut kalian di kondisi kalian saat ini public speaking itu seperti apa menurut kalian? Satu-satu. Diskusi-diskusi kelompok. Kalau
kalau dosennya serius, kitanya grogi. Selain itu bisa juga grogi itu kan bisa jadi karena kita itu juga kurang siap sama materi atau di sisi lain itu sudah capek pikirannya dengan tugas yang lain. Jadi waktu kita mau presentasi itu biasanya juga terbayang-bayang sama hal lain. Jadi kurang fokus gitu ya? Iya. Maksudnya mau ngomong itu sulit gitu ya? Iya. Menurut saya belum terbiasa public speaking atau mungkin kurangnya memang materi. Selanjutnya, di sini saya punya sesudahnya di mana di sini ada tokoh-tokoh. Nanti setelah melakukan sesi sesudahnya, nanti kita analisa karakter satu ya. Iya. Ada yang tahu? Sosial drama adalah di mana kita memainkan peran yang berkaitan dengan lingkungan sosial seperti itu. Di sini ada yang nama cowoknya ini yang mau jadi tadi siapa? Selanjutnya yang mau jadi Bima. Selanjutnya yang jadi Dika. Yang mau jadi Arya. Iya. Yang mau jadi IPK-nya. Saya Silakan. pengumuman presentasi. Anak-anak minggu depan kita akan mengadakan presentasi di gedung Cipanas. Tenangkan, semua orang bisa belajar public speaking kok. Kalau aku maju nanti pasti gemeter, karena aku kecil dan salah bicara. Dulu aku juga begitu, tapi aku belajar latihan dan percaya diri. Tapi aku malu belajar orang. Rani, rasa begitu wajar. Coba dari atas, atur suara dan tatap audiens. Ayo Rani, coba latihan di depan kami dulu. Selamat pagi, hari ini saya akan menyampaikan. Bagus, lanjutkan lebih jelas suaranya. Selanjutnya, Rani. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan berbicara tentang pentingnya percaya diri. Bagus sekali. Rani, kamu sudah berani dan jelas berbicaranya. Terima kasih. Ternyata public speaking tidak semenakutkan yang saya kira. Lihat kan, kamu bisa. Yang pertama yaitu Rani. Siapa tadi mau mengenalkan? Menurut kamu Rani itu kayak gimana setelah kamu menggunakan? Siswa yang pemalu, takut berbicara di depan umum dan berani mencoba. Yang
Bima. Menurut saya di sini mungkin dia dulu juga pernah seperti Rani, tapi sekarang sudah berubah menjadi lebih percaya diri. Selanjutnya tiga. Kalau menurut saya dia itu kayak ketua kelas yang meyakinkan temannya untuk percaya diri dan untuk mencoba supaya tahu dia itu bisa atau tidak. Selanjutnya guru tiga. Menurut saya guru BK di sini perannya sangat baik karena support Rani agar bisa percaya diri berbicara di depan umum. Selanjutnya dari kalian bisa apa yang bisa kalian baca kalian dari teks ini, apa yang kalian baca dari mungkin kehidupan kalian relate nggak sama Mungkin relate sih, soalnya biasanya kan juga di kelas itu juga ada teman-teman yang mungkin kalau mau presentasi itu semalam sebelumnya itu sudah bingung ataupun takut kalau besok nggak bisa. Apalagi kalau misalnya ketemu dosen-dosen yang mungkin menurut mereka itu sulit ataupun menurut mereka itu killer. Jadi dengan support dari teman-teman ataupun guru tersebut dapat membuat seseorang itu untuk lebih percaya diri dan yakin kalau dia itu bisa dan mampu. jadi menghilangkan overthinkingnya ya supaya yang Ada di pikiran itu lebih positif. jadi yang asumsi kita yang masuk ya oh ini kan awal-awal nih nanti isinya killer atau enggak ya penilaiannya gimana ya dengan adanya teman-teman yang supportif sama yang kalian ini jadi kalian percaya diri gitu ya jadi menghilangkan overthinking kalian gitu ya itu maksudnya lah. Selanjutnya menurut silakan. Kalau menurut saya dalam teks sederhana ini bagus karena semua yang di sekeliling Rani itu selalu mengapresiasi Rani. Jadi Rani itu jadi tidak takut dan berani mencoba. Saya sendiri di sosial drama ini mungkin semua orang itu pasti merasakan dulu seperti yang dialami Rani, apalagi di depan umum. Jadi untuk ini sangat relate dalam kehidupan kita. Sosial media ini saya itu jangan takut dulu
belum semuanya. Karena kan ada, kalau di kelas kan ada yang namanya kelompok, jadi tidak semua teman dalam kelas itu berbicara, ya berbicara satu sama lain. Saya juga belum sebenarnya karena mungkin ada yang punya sifat bodo amat, ada yang peduli juga. Untuk diri saya belum semuanya juga. Apalagi saya juga kadang jelasin dulu kalau bicara gimana. Kira-kira menurut kalian semua kalian apa yang mungkin kalian bisa lakukan supaya kalian itu bisa berbicara dari percaya diri atau kalian sendiri ada cara-cara nggak supaya kalian sendiri bisa lakukan? Kalau saya biasanya kan saya takut kalau diketawakan teman itu ya Kak. Jadi sebisa mungkin kadang tuh saya lebih mendekatkan diri ke teman-teman itu ya, supaya saya gak grogi. Kalau menurut saya sendiri, saya mempersiapkan sadar diri ya. Kalau saya itu besok mau presentasi, di sini saya harus belajar, harus menyiapkan presentasi apa yang mau saya sampaikan. Saya sebelumnya mempersiapkan materi yang akan saya sampaikan, menguasainya, yang nantinya saya sampaikan itu lancar. Mungkin kalau dari saya untuk meningkatkan diri itu ya tadi kita itu harus menguasai materi. Selain itu kalau kita masih kalau misalnya kita mau presentasi, aku nggak bisa sih, itu kita menanamkan mindset di kepala kita itu kalau satu kelas itu sama-sama belum tahu, jadi itu kita sama-sama belajar. Kalau salah pun misalnya ada teman yang tahu, itu akan memberi masukan ataupun bagaimana. Jadi di situ kita itu masih belajar menanamkan mindset kalau kita itu bisa, dan kita itu sama-sama masih belajar.
mencoba itu yang paling penting.